Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jian Romadona, Eskom Mkom, selaku dosen pembimbing atau pengampu pada mata kuliah kecerdasan buatan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisa atau review terhadap suatu jurnal. Nah, jurnal ini terkait dengan kecerdasan buatan. Nah, langsung saja, ini jurnal yang telah saya dapatkan. Di sini jurnalnya terkait dengan implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan daerah. Ini adalah jurnal ilmiah kebijakan hukum. Nah, langsung saja ini untuk review jurnalnya. Judulnya seperti tadi, implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan daerah. Lalu ini jurnal terkait jurnal kebijakan hukum, volume dan halaman, yaitu volume 14 nomor 3 dan halaman 419 hingga 434. Jurnal ini diterbitkan tahun 2020, lalu penulisnya adalah Eka NAMC Hombing dan Muhammad Yusrizal Adi Saputra. Lalu reviewernya adalah saya sendiri, Fantafikur Rahman, tanggal review 29 November 2022. Nah, untuk latar belakang dari jurnal tersebut, di sini untuk konsep artificial intelligence atau kecerdasan buatan bukan merupakan suatu hal yang benar-benar baru bagi manusia. Konsep ini telah banyak mengilhami kelahiran berbagai film fiksi ilmiah. Saat ini karya-karya fiksi ilmiah tidak hanya sekedar film yang dapat dinikmati melalui layar lebar, akan tetapi dapat juga dirasakan kehadirannya dalam kehidupan nyata. Teknologi Jarvis atau Just a Reader Very Intelligent System, sang asisten pribadi virtual ciptaan Tony Stark dalam film Avengers Age of Ultron, yang dapat melakukan berbagai pekerjaan mulai dari menyalakan lampu, mengatur suhu ruangan, hingga melakukan prediksi dengan perintah suara sudah dapat dilakukan oleh AI besutan beberapa raksasa teknologi seperti asisten Google, Siri, Cortana, dan lain sebagainya. Penggunaan AI juga telah merambah berbagai bidang tak terkecuali di bidang hukum. Seperti di Guangzhou, Cina, sejak tahun 2017 telah diluncurkan Hakim AI meskipun masih terbatas menangani sengketa hukum yang memiliki aspek digital, termasuk masalah jual beli online, kasus hak cipta, dan klaim liabilitas produk e-commerce. Di Indonesia, hukum online telah meluncurkan platform LIA, yaitu Legal Intelligence Assistant berteknologi AI, diklaim sebagai chatbot hukum pertama di Indonesia yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan konten edukasi hukum seperti hukum perkawinan, hukum perceraian, atau hukum waris. Dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan telah sering diperbincangkan penggunaan AI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk misal ini mencoba untuk mengurai bagaimana implementasi penggunaan AI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan namun terbatas mengurai terhadap suatu jenis perundang-undangan, yaitu peraturan daerah atau perda. Nah, lalu tujuan dari penelitian dalam jurnal ini yaitu adalah untuk menganalisis dan mengurai bagaimana implementasi penggunaan AI di dalam pembentukan peraturan daerah. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian normatif haruslah menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approved. Hal ini dikarenakan yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum. Mengambil istilah Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut sebagai istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan melakukan studi dokumen pada perpustakaan pribadi dan perpustakaan hukum yang terdapat di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis data, yaitu merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Data atau bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan kualitatif dianalisis dengan metode berpikir berdasarkan logika deduktif, yang artinya menggunakan teori sebagai alat, ukuran, dan bahan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai pisau analisis perihal penggunaan artificial intelligence dalam pembentukan peraturan daerah atau perda. Nah, lalu ini untuk hasil penelitiannya.
Meskipun dalam perkembangan AI dapat melakukan berbagai hal yang bisa dilakukan oleh manusia dan bahkan lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia, namun untuk penyelesaian masalah atau tugas-tugas yang lebih kompleks. Namun penggunaan AI dalam proses pembentukan perda tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran dan fungsi organ pembentuk perda. Hal ini dikarenakan sebagai hal berikut. Yang pertama, bahwa pada prinsip produk legislatif termasuk perda merupakan sekumpulan norma yang dikembangkan dari asas-asas hukum, abstraksi, dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat yang kemudian juga diperlakukan kepada masyarakat. Yang kedua, sifat dari produk legislatif yang memiliki ciri rasional hukum, kompromis, dan minimal sebagaimana diuraikan Binawan, sehingga hanya organ pembentuk perda lah yang dapat mengartikulasikan hal tersebut. Yang ketiga, bahwa berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang dianut berimplikasi terhadap kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya berdasarkan kemampuan dan ciri khas masing-masing daerah otonom. Keempat, sebagaimana dinyatakan oleh Stephen Hawking, bahwa terdapat implikasi-implikasi negatif dari AI, di mana dalam jangka pendek sangat bergantung pada siapa yang mengendalikannya, sehingga bisa saja perda bukan lagi merupakan sekumpulan norma hasil cerminan aspirasi masyarakat, akan tetapi merupakan sekumpulan norma yang berpihak kepada kepentingan tertentu sesuai keinginan yang mengendalikannya. Nah, lalu penggunaan AI dalam proses pembentukan perda diposisikan hanya sebatas alat bantu dalam kegiatan pengharmonisasian pada tahapan penyusunan perancangan peraturan daerah. Penggunaan AI tersebut diharapkan dapat memprediksi potensi disharmoni antara perda dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, lalu kelebihan dari jurnal tersebut yaitu pemodelan yang terdapat pada penelitian dipaparkan dengan jelas dan menggunakan tata bahasa yang mudah dipahami. Lalu kekurangannya di sini hampir tidak ada. Lalu ini untuk link referensi dari jurnalnya. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.